Pemilu 2024. Tiga pasangan Capres-Cawapres akan bertarung dalam Pilpres. Apa saja visi dan misi mereka? Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Cawapres peserta Pilpres 2024 yang telah lolos proses verifikasi pada Senin 13/11. Komisioner KPU Idam Holik menyatakan bahwa ketiga pasangan Capres-Cawapres yang telah mendaftar ke KPU memenuhi syarat dan dinyatakan pasangan Capres-Cawapres untuk pemilu serentak 2024. Sebelumnya, tiga pasangan bakal Capres dan Cawapres telah mendaftar ke KPU untuk bertarung dalam Pilpres 2024 adalah pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sebelum ditetapkan sebagai pasangan Capres-Cawapres oleh KPU, mereka harus melalui proses verifikasi. Proses ini penting untuk memastikan semua Capres dan Cawapres memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPU sebelum diumumkan sebagai peserta resmi Pilpres ke-2024. Sektor ekonomi menjadi prioritas pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, meski masing-masing memiliki fokus berbeda. Sementara pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dianggap tanpa gebrakan karena hanya bertumpu pada klaim keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kata-kata seperti ekonomi, adil dan makmur, serta bangun menjadi frasa yang paling sering muncul dalam dokumen visi dan misi pasangan Capres-Capres. Sayangnya, isu krisis iklim dan lingkungan belum menjadi perhatian ketiga pasangan Capres-Cawapres yang bertarung dalam pemilu Presiden Pilpres 2024 mendatang. Visi dan misi ini dapat membantu memahami prioritas masing-masing pasangan dan mendapatkan gambaran rencana kerja mereka. Menurut Dery Wijaya, ilmuwan data dari Monash University Indonesia yang melakukan analisis data dokumen visi misi pasangan Capres-Cawapres. Visi misi Anies Muhaimin. Pertama, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Kedua, mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global. Ketiga, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Keempat, membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan. Kelima, mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya. 6. Mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa. Ketujuh, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Kedelapan, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Visi misi Prabowo dan Gibran: 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia HAM. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pertama, mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif,
dan berkepribadian. Kedua, mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari. Ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Keempat, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Kelima, mempercepat pembangunan sistem digital nasional. Keenam, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Kedelapan, mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.